Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Saiful Rahman akan mempresentasikan hasil tugas besar perancangan tapak yang berlokasi di Perintis Bawah. Oke, di sini yang pertama ada pendahuluan. Danau Perintis Bawah yang berlokasi di Desa Hulu Utamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bolombalango, merupakan salah satu pesat dalam beberapa tahun terakhir. Danau ini awalnya berfungsi sebagai waduk, namun kini memiliki peran ganda sebagai ruang rekreasi masyarakat dan sebagai daya tarik wisata daerah. Perkembangan ini tersebut menuntut adanya analisis tapak yang komprehensif guna memastikan perencanaan kawasan berlangsung sesuai karakter lingkungan, kebutuhan pengguna, serta potensi pengembangan. Selanjutnya ada latar belakang. Danau Perintis menjadi salah satu destinasi unggulan Kabupaten Bolombalango karena memiliki daya tarik berupa panorama alam, jalur sepeda, area bersantai, serta aktivitas wisata seperti camping dan wahana. Namun peningkatan jumlah pengunjung menyebabkan kebutuhan akan fasilitas pendukung, pengaturan ruang, dan manajemen tapak yang lebih baik. Kondisi tepi danau yang mulai terkena oleh aktivitas wisata, pola sirkulasi yang belum terstruktur, dan kapasitas fasilitas yang masih terbatas. Selanjutnya ada maksud dari pelaksanaan analisis tapak ini adalah untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi existing Danau Perintis sebagai dasar penyusunan konsep rancangan. Yang selanjutnya adalah tujuan bagaimana kondisi fisik dan lingkungan Danau Perintis saat ini. Yang kedua, apa saja potensi wisata dan peluang pengembangan ruang yang dapat dimaksimalkan. Yang ketiga ada faktor apa saja yang menjadi kendala atau risiko dalam pemanfaatan dan pengembangan tapak. Yang keempat ada bagaimana pengembangan fasilitas dan mendukung ekonomi lokal tanpa mengganggu keseimbangan lingkungan. Yang selanjutnya ada sasaran. Bagian pertama, mengidentifikasi menyeluruh mengenai kondisi existing dan penataan potensi atau kendala tapak. Dan kedua adalah arahan zonasi kawasan untuk perancangan lanjutan. Yang ketiga, pertimbangan desain yang berpihak pada kenyamanan pengunjung, keamanan, aksesibilitas, dan daya tarik wisata. Yang kedua yaitu ada aktivitas ruang yang terbagi menjadi 12 fasilitas. Fasilitas yang pertama nama pengguna area kuliner atau food court atau pengunjung, yaitu aktivitas penggunanya pengunjung makan, minum, bersantai, berkumpul. Kebutuhan ruang area makan terbuka dan tertutup, dapur, area duduk, area kasir, tempat cuci tangan. Dan sifat ruang semi terbuka dan tertutup, sirkulasi udara baik, pencahayaan alami, yaitu dan fasilitas kedua adalah taman dan spot foto. Aktivitasnya pengguna bersantai, berfoto-foto, berjalan-jalan. Dan kebutuhan ruang jalur pedestrian, taman hijau, elemen lanskap, bangku taman, dan signa foto. Dan sifat ruang terbuka, alami, estetis, teduh. Yaitu yang ketiga ada air mancur. Aktivitasnya menikmati pemandangan, berfoto, visual, rekreasi. Dan kebutuhan ruang kolam air mancur, area duduk sekeliling,
pencahayaan dekoratif, dan sifat ruang terbuka dinamis menarik perhatian. Yang keempat ada minimarket, aktivitasnya belanja kebutuhan ringan, oleh-oleh, dan kebutuhan ruang display produk, kasir, area penyimpanan barang atau gudang. Dan sifat ruangnya tertutup, ber-AC, aman, pencahayaan buatan baik. Dan yang kelima ada area parkir, aktivitasnya parkir kendaraan pengunjung dan pegawai, area parkir mobil motor. Kebutuhan ruangnya area parkir mobil motor, jalur sirkulasi kendaraan, dan sifat ruang terbuka, mudah diakses dan aman. Yang keenam ada koridor terbuka atau jalur sirkulasi, aktivitas sirkulasi antar zona, tempat berjalan kaki. Kebutuhan ruang area parkir mobil motor. Kebutuhan ruangnya adalah jalur pedestrian beratap, pencahayaan alami, bangku istirahat. Dan sifat ruang semi terbuka, teduh, nyaman, terlancar. Yang fasilitas yang ketujuh adalah area mobil mini atau fasilitas untuk anak-anak, tempat bermain anak-anak, yaitu aktivitasnya bermain mobil mini, rekreasi anak. Kebutuhan ruangnya jalur lintas mobil mini, area tunggu orang tua. Sifat ruang terbuka, aman, dan penguasaan baik. 8 toilet atau WC umum, aktivitas pengguna, kebutuhan sanitasi pengunjung. Kebutuhan ruang toilet pria dan wanita, wastafel, area cuci tangan. Dan sifat ruang tertutup, bersih, ventilasi, dan sanitasi yang baik. Yang kesembilan ada bangunan sistem kelistrikan, aktivitas pengguna, kontrol sistem listrik, dan panel utama. Kebutuhan ruang panel listrik, ruang genset, ruang kontrol. Sifat ruang tertutup, aman, terbatas, akses, ventilasi, teknik. Yang ke-10 ada area pengelola atau petugas, aktivitas ruang, aktivitas staf, administrasi, keamanan. Kebutuhan ruang kantor kecil, pos keamanan, ruang istirahat. Sifat ruang tertutup, fungsional, aman. Yang ke-11 adalah area hijau, peneduh, dan kebutuhan ruang aktivitas pengguna, meneduh area, menyerap air, peredam kebisingan. Dan kebutuhan ruang adalah vegetasi tinggi, taman tepi, jalur hijau, terbuka alami, berfungsi ekologis. Yang ke-12 area sampah atau utilitas, yang aktivitas pengguna, pembuangan sampah dan pengelolaan. Yang kebutuhan ruang TPS kecil tertutup, kontainer, akses truk sampah. Sifat ruang tertutup sebagian, aman, jauh dari zona publik. Oke, selanjutnya ada analisis tapak. Kawasan tepian Danau Perintis, Ulun Dutamo, Kecamatan Suwo, Kabupaten Bolangong. Luas tapak itu adalah 33.000 meter persegi atau 3,3 hektar. KDB 50%, KLB 0,5, KDH 20%. Batas tapak utara, batas tapak dari bagian utara pemukiman penduduk, akses jalan lokal dan fasilitas umum. Dan yang kedua ada bagian timur, tepian danau dengan potensi pemandangan langsung ke danau dan area wisata. Dan yang ketiga itu bagian dari selatan, area vegetasi alami dan pepohonan yang berfungsi sebagai lahan hijau. Yang keempat adalah dari barat, pemukiman penduduk, lahan terbuka dan jalan. Dan untuk tanda merah itu adalah area UMKM atau tempat berjualannya warga lokal atau warga sekitar. Yang kedua adalah fungsi tata guna tapak. Pada tapak ini memiliki beberapa area terbuka hijau atau dalam kurung vegetasi dan pepohonan, dan juga lahan kosong. Tapak ini juga dekat dengan pemukiman warga, yaitu
pada sisi selatan, timur, dan barat. Potensi pengembangan tapak ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi beberapa area, public dan private. Contohnya zona rekreasi, wisata kuliner, taman, dan ruang terbuka. Kendala, tapak ini tidak memiliki kendala apapun dalam proses pengembangan. Tapak ini sudah sangat bagus untuk dikembangkan menjadi area wisata kuliner. Dan selanjutnya ada bagian utilitas. Untuk utilitas pada tapak ini ada dua, air dan listrik. Keduanya sangat penting untuk pendukung perancangan. Kendala, pada tapak ini tidak mempunyai drainase, karena jika tidak memiliki drainase maka akan memberikan dampak buruk seperti memberikan banjir dan genangan air, menyebabkan kerusakan lingkungan. Solusi, membangun drainase di sekitar tapak untuk mencegah kerusakan lingkungan dan menambah sistem kelistrikan, komunikasi, penampungan air, dan pengolahan air buangan. Dan selanjutnya ada vegetasi yang berada di dalam tapak dan di luar tapak, yaitu pohon kelapa, pohon liar, pohon jati, pohon pisang, dan pohon mangga. Kendala pada tapak yaitu pohon liar banyak yang sudah tua dan berpotensi bisa berbahaya bagi pengunjung sekitar. Solusinya adalah pohon liar sudah bisa ditebang atau sudah bisa disingkirkan. Vegetasi yang masih berfungsi dan memiliki nilai estetik masih bisa kita pertahankan untuk konsep rancangan. Selanjutnya ada aksesibilitas. Tapak ini memiliki dua akses menuju lokasi tapak. Yang pertama dari arah barat dan dari arah timur, jadi sudah cukup bagus untuk diakses. Kendala, jalan dari arah timur atau belakang tapak masih jalan setapak dan belum menggunakan aspal atau kurang baik atau kurang nyaman untuk diakses. Solusi adalah membangun atau memperbaiki jalan yang sudah kurang nyaman diakses sebagai pendukung aktivitas pengguna sekitar. Selanjutnya ada zoning. Zoning itu ini. Ini ini masih sketsa ya, atau rencana tata masa, masih sketsa. Di sini ada ini ruang hijau. Ini zonasi tapak. Ini tapak berkontur. Ini konsep desain. Di sini ada air mancur. Di sini berpotensi dirancang dirancang patung. Dan di sini koridor utama. Koridor terbuka. Dan ditambah dengan vegetasi di sampingnya. Dan di sini adalah food court atau lapak yang bisa warga lokal atau UMKM. Di sini adalah kalau ini gerobak, ini berbeda. Kalau ini food court atau lapak. Kalau ini adalah gerobak dan bisa bagian sini. Ini finalnya. Ini adalah tata dan masa bangunan. Di sini elektrikalnya. Dan di sini ada minimarket, di sini parkir. Di sini bagian patungnya. Patung di sini pos jaga. Dan di sini adalah area lapak atau food court-nya. Di sini juga. Kalau yang kecil-kecil ini adalah bagian-bagian gerobak tadi. Ini adalah gazebo yang bisa dipakai untuk istirahat atau ruang tempat bersantai. Di sini
isinya inilah lah koridor terbuka. Dan oke, sudah sampai, sudah habis. Oke, sekian dari saya Saiful Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.